Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Pasar kendaraan SUV di Indonesia terus mencatat pertumbuhan yang signifikan, mencerminkan minat masyarakat yang semakin besar terhadap jenis kendaraan ini. Menanggapi hal tersebut, berbagai produsen otomotif berlomba-lomba menghadirkan model-model terbaru yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumen di tanah air. Ragam pilihan yang ditawarkan pun sangat beragam, mulai dari SUV berukuran compact yang cocok untuk perkotaan, hingga SUV medium yang menawarkan ruang lebih luas dan performa tangguh. Beberapa merek ternama bahkan telah memberikan petunjuk atau bocoran mengenai rencana peluncuran produk-produk terbaru mereka. Kalau kamu sedang ingin membeli SUV baru, mungkin video ini bisa menjadi referensi beberapa mobil yang worth it untuk kamu nantikan kehadirannya. Suzuki Frontr. Munculnya beberapa model compact SUV seperti Daihatsu Rocky, Toyota Raiser, Honda WRV, dan Wuling Alves telah mendorong Suzuki untuk ikut meramaikan segmen pasar tersebut. Hal ini terlihat dari kehadiran Suzuki Frontr, sebuah crossover atau SUV compact yang tak lama lagi akan diluncurkan. Kehadiran mobil ini diharapkan dapat melengkapi lini produk SUV Suzuki yang sudah ada seperti XL7, Grand Vitara, dan Jimny. Kode mobil baru ini bahkan sudah terdaftar di Samsat yang biasanya menjadi indikasi bahwa peluncuran resmi ke publik sudah di depan mata. Berdasarkan informasi yang beredar, Suzuki Frontr akan dilengkapi dengan mesin K15B Euro 4 berkapasitas 1462 cc, DOHC dan VVT, mirip dengan yang digunakan pada R3 dan XL7. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 105 PS pada 6000 rpm dengan torsi puncak mencapai 138 Nm pada 4400 rpm. Untuk transmisi, Suzuki tetap mengandalkan transmisi matic 4 speed yang dikenal akan daya tahan dan perpindahan gigi yang halus. Selain itu, opsi seri hybrid juga dikabarkan akan tersedia, menambah daya tarik dari mobil ini di pasar otomotif Indonesia. Soal harga, kemungkinan untuk varian terendah mobil ini akan dibanderol pada range harga 200 jutaan. Mitsubishi DST. Kehadiran SUV 7-seater terbaru dari Mitsubishi semakin menunjukkan tanda-tanda kuat untuk masuk ke pasar otomotif Indonesia. Mobil ini yang dikenal dengan nama Mitsubishi DST Concept rencananya akan mulai menjajaki pasar ASEAN pada tahun 2025. Secara desain, DST Concept terlihat mirip dengan Mitsubishi X-Force, namun dengan kapasitas penumpang yang lebih besar, yaitu 7 orang. Mitsubishi menegaskan bahwa DST Concept adalah model yang benar-benar baru, bukan sekedar pengembangan dari basis mobil yang sudah ada. DST yang merupakan singkatan dari Dynamic Spacious 3 Row dirancang khusus dengan 3 baris kursi untuk menawarkan ruang yang lebih luas. Dari segi eksterior, DST Concept menampilkan desain lampu berbentuk T-shape dan grill dynamic shield yang menjadi ciri khas Mitsubishi. Sementara itu, interiornya didesain dengan sentuhan premium dan dashboard yang elegan. Bagian belakang mobil dilengkapi dengan 1 baris kursi tambahan sehingga mampu menampung 6 hingga 7 penumpang. Selain itu, DST Concept juga memberikan gambaran tentang fitur-fitur canggih yang akan hadir di versi produksinya, seperti instrumen panel dan head unit layar penuh, serta berbagai mode berkendara yang disesuaikan dengan kebutuhan pengemudi. Dengan desain dan fitur yang ditawarkan, DST Concept siap menjadi pesaing kuat di segmen SUV 7-seater di Indonesia dan pasar ASEAN. BAIC BJ30 HEV. BAIC Indonesia telah mengumumkan bahwa salah satu SUV hybrid tangguh mereka, BAIC BJ30 HEV, akan segera diluncurkan di pasar Indonesia. SUV off-road terbaru ini dilengkapi dengan teknologi hybrid electric vehicle atau HEV, menjadikannya salah satu pilihan menarik bagi konsumen yang mencari kendaraan ramah lingkungan namun tetap tangguh. Kehadiran BJ30 HEV ini didasarkan pada potensi besar pasar SUV hybrid di Indonesia. Dari segi dimensi, BAIC BJ30 HEV memiliki ukuran yang cukup besar dengan panjang keseluruhan yang hampir mirip dengan Honda CR-V e-HEV.
namun sedikit lebih tinggi dan lebar. Hal ini memberikan kesan yang lebih kokoh dan tangguh pada mobil ini. Untuk spesifikasi mesin, BYC BJ30HEV mengusung mesin bensin berkapasitas 1500 cc turbo yang dipadukan dengan motor listrik. Pada varian penggerak roda depan, mobil ini menggunakan satu motor listrik di poros depan. Sementara itu, varian penggerak semua roda dilengkapi dengan dua motor listrik masing-masing di roda depan dan belakang. Mesin bensin tunggalnya mampu menghasilkan tenaga sebesar 188 PS dengan torsi puncak 305 Nm. Namun ketika digabungkan dengan motor listrik, tenaga dan torsinya meningkat secara signifikan. Varian 2WD mampu menghasilkan tenaga hingga 334 PS dengan torsi 550 Nm. Sedangkan varian 4WD lebih bertenaga lagi dengan output 409 PS dan torsi mencapai 685 Nm. Dengan kombinasi mesin bensin turbo dan motor listrik, BYC BJ30HEV tidak hanya menawarkan performa yang tangguh, tetapi juga efisiensi bahan bakar yang lebih baik, menjadikannya pilihan menarik bagi penggemar SUV hybrid di Indonesia. Soal harga, kemungkinan mobil ini akan dibanderol pada range 500 hingga 600 juta rupiah. Jetor T2. Jetor telah mempersiapkan 3 mobil baru yang akan diluncurkan di Indonesia pada tahun 2025. Salah satunya adalah Jetor T2, sebuah SUV dengan desain kotak yang mengingatkan pada Suzuki Jimny. Dikenal juga sebagai Jetor Traveler, SUV midsize ini telah dipasarkan secara global sejak 2023. Jetor T2 menawarkan penampilan tangguh khas mobil off-road, dilengkapi dengan sistem penggerak 4x4 untuk mendukung performa di medan berat. Untuk meningkatkan kemampuan off-roadnya, T2 memiliki approach angle 28 derajat dan departure angle 30 derajat. Mobil ini tersedia dalam beberapa pilihan mesin, termasuk mesin konvensional 4 silinder 1500 cc turbo dan 4 silinder 2000 cc turbo, serta versi PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle dengan mesin 4 silinder 1500 cc turbo yang dipadukan dengan motor listrik. Di bagian interior, Jetor T2 menawarkan kenyamanan premium dengan jok elektrik yang dibalut bahan soot dan kulit, AC climate control, push start button, setir berbalut kulit, electronic parking brake, layar instrumen 10,25 inci, dan sistem audio 12 speaker Sony. Dari segi keselamatan, T2 dilengkapi dengan berbagai fitur canggih seperti blind spot detection system, advanced emergency braking, lane keeping assist, lane departure warning, adaptive cruise control, serta beberapa fitur lainnya yang membuatnya siap bersaing di pasar SUV di Indonesia. Jayco J7. Jayco akhirnya merilis salah satu SUV yang sudah cukup dinantikan kehadirannya, yakni Jayco J7. SUV ini mengusung teknologi PHEV yang diklaim pihak perusahaan dengan sebutan SHS atau Super Hybrid System. Mobil ini menggabungkan mesin turbo 1,6 liter dengan motor listrik, sedangkan baterai yang disematkan berkapasitas 18,3 kWh. Baterai tersebut diklaim bisa menempuh jarak hingga 90 km menurut pengujian WLTP untuk menunjang kenyamanan dan keamanan berkendara. Jayco 7 dilengkapi berbagai fitur keamanan. Selain itu juga terdapat 8 titik airbag serta baterai dengan standar keamanan IP68. Jayco mengklaim J7 bisa menempuh perjalanan sejauh 1.300 km non-stop dalam kondisi tangki penuh dan baterai berisi 100%. Efisiensi bahan bakarnya memang tidak main-main. Diklaim hanya membutuhkan 3,3 liter saja untuk perjalanan sejauh 100 km. Soal harga, bagi kamu yang penasaran, J7 dengan fitur SHS ini dibanderol di bawah 599 juta. Sementara J7 all-wheel drive akan dipasarkan dengan harga 549 juta. Terakhir, J7 front-wheel drive akan dibanderol pada range harga di bawah 499 juta rupiah. Nah, itu dia 5 SUV terbaru yang paling ditunggu di tahun 2025. Kira-kira dari kelima SUV tersebut, mana nih yang paling jadi andalan kalian? Atau kalian punya list mobil sendiri yang dinantikan di tahun ini? Coba kasih pendapatmu di kolom komentar di bawah.
Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifcia untuk updatean terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.